di channel YouTube saya. Saya ingin menjelaskan public relation word of mouth. Di sini saya ingin menjelaskan tentang e-payment. Apa sih pentingnya e-payment untuk kita semua? Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang e-marketing, e-promotion terlebih dahulu. Pertama, e-marketing merupakan penggunaan teknologi informasi dalam proses dan pembuatan komunikasi dan pemberian nilai kepada pelanggan. E-marketing mempengaruhi pemasaran secara tradisional dalam dua cara. Pertama, e-marketing meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam fungsi pemasaran tradisional. Kedua, e-marketing mengubah banyak strategi pemasaran. Dan e-marketing memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan segmentasi. Yang kedua, mengembangkan strategi lebih cepat dalam cycle time. Yang ketiga, meningkatkan pertanggungjawaban dari usaha marketing. Keempat, meningkatkan integritas strategi pemasaran dengan strategi operasional bisnis. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang promosi online atau e-promotion. E-promotion adalah kegiatan berpromosi yang dilakukan melalui media internet. Keuntungan promosi online dengan menggunakan website antara lain. Yang pertama, international coverage. Di sini website yang kita share ke internet dapat diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia. Informasi yang disajikan di website dapat diakses dan dibaca oleh seluruh pengunjung website dari seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Yang kedua, lifetime useful. Selama website aktif, maka informasi yang ingin disampaikan dapat diakses. Tidak seperti televisi, koran, atau majalah, iklan di media konvensional tersebut hanya akan tampil selama 3 menit saja atau 1 hari saja. Yang ketiga, komplit. Informasi yang ingin kita sampaikan akan lebih lengkap dan komplit jika menggunakan website sebagai media iklan. Profil perusahaan, harga produk, cabang atau perwakilan, promosi, kampanye, diskon. Sementara karena keterbatasan tempat dan biaya, maka iklan di TV dan koran biasanya sangat singkat. Yang keempat, database dapat disajikan sebagai alat untuk mendapatkan database pelanggan. Yang kelima, cost saving. Website jauh lebih murah jika dibandingkan dengan iklan di TV atau koran. Selanjutnya, yang saya katakan, saya ingin membahas tentang e-payment. E-payment adalah suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan. E-payment dapat dilakukan melalui SMS atau online service seperti internet online banking. Terdapat beberapa sistem pembayaran e-payment. Yang pertama, micropayment, e-wallet, e-cash atau digital cash, credit card, smart card, electronic bill presentment and payment. Tentu saja dalam kita melakukan pembayaran melalui e-payment pasti ada keamanan untuk menjaga agar uang kita itu tidak hilang begitu saja. Keamanannya ada beberapa. Yang pertama adalah public key infrastructure atau disingkat PKI. Yang kedua, public key encryption. Yang ketiga, public key algorithm. Yang keempat, sertifikat digital. Yang kelima, tanda tangan digital. Yang keenam, secure socket layer. Yang ketujuh, transport layer security atau disingkat TLS. Yang kedelapan, secure electronic transaction atau disingkat SET. Dan jenis pelayanan
e-payment ada 6, electronic banking, bukan uang baru, hanya cara untuk mengakses servis bank biasa, stored value system atau cards. Yang kelima uang baru, yang keenam alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikut penjelasan dari e-marketing, e-promotion, dan e-payment. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang studi kasus yang terjadi dalam masyarakat kebanyakan. Beberapa tahun belakangan ini, tren industri layanan transaksi atau pembayaran elektronik atau kita sebut e-payment sedang heboh-hebohnya di Indonesia. Berbeda dengan layanan transaksi lainnya, e-payment seakan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Indonesia. Alasannya, layanan e-payment ini kerap memberikan reward yang menguntungkan pelanggannya serta mudah untuk digunakan sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk mau menggunakan dan mulai menjadikan cashless sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Ketertarikan masyarakat yang begitu tinggi tersebut membuat berbagai layanan e-payment yang tersedia saling berlomba untuk menarik perhatian para calon pengguna. Selain menggunakan promosi langsung di berbagai mall atau pusat perbelanjaan ataupun billboard, medium lain yang tak kalah ramai digunakan adalah pemanfaatan media sosial untuk memenuhi beragam objektif mereka. Lalu, aktivitas media sosial dari berbagai layanan e-payment terkemuka di Indonesia ini bisa kita telusuri dengan konten media sosial dari 4 layanan yang kami anggap sangat populer, yaitu GoPay yang seperti kita tahu, yang kedua OVO, yang ketiga Dana, dan yang keempat Link Aja. Berikut kita akhiri YouTube channel dari saya Putra Citra Siswanto. Terima kasih dan selamat siang.